Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin sedikit menjelaskan materi tentang al-amwal yang berarti harta. Kami akan membahas tentang pentingnya menggunakan harta dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita mulai menjelaskan materi ini, alangkah baiknya kita perkenalkan nama-nama kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurholis Majid Romadoni dengan NIM 240 810 1020 12. Perkenalkan, nama saya Siti Haliza dengan NIM 2808 1010 2011. Dan perkenalkan, nama saya Nisyadar Amelia dengan NIM 2408 1010 2114. Baik, langsung saja. Harta secara umum. Nah, harta secara umum ini yaitu segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki oleh individu atau suatu kelompok, seperti uang, properti atau investasi, barang berharga, dan bisnis. Nah, harta juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan investasi atau pengembangan dan warisan. Nah, namun harta ini juga dapat memiliki dampak negatif jika kita tidak mengelola harta dengan baik atau dengan benar, seperti terjadinya konflik-konflik, kita itu kehilangan harta semuanya. Nah, oleh karena itu kita harus pintar mengelola harta dengan bijak dan tidak menjadikan harta sebagai tujuan utama dalam hidup kita. Nah, dan juga ada penjelasan surat Al-Baqarah ayat 188 yang menjelaskan juga tentang harta, yang bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Nah, artinya janganlah engkau memakan harta dengan cara yang batil, dan juga janganlah engkau membawa harta kepada pengadilan dengan bertujuan kamu itu memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Nah, ayat ini juga menjelaskan bahwasanya melarang umat Islam untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, seperti penipuan atau korupsi dan juga penjurian dengan jalan yang batil, mencakup segala bentuk kecurangan. Nah, ayat ini juga mengingatkan agar kita tidak membawa urusan harta ke pengadilan dengan tujuan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Nah, perlu kita ingat, ayat ini juga menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan keadilan dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam hal yang mencakup tentang harta dan keuangan. Selanjutnya, penjelasan tentang al-amwal menurut tafsir Al-Misbah. Jadi, pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bentuk pertukaran dan bantu-membantu. Makna-makna tersebut dikandung oleh penggunaan kata bainakum atau antara kamu dalam firman-Nya yang menyangkut tentang perolehan harta. Kata antara tersebut mengisyaratkan juga bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah dan kedua pihak berada di posisi ujung yang saling berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi tersebut tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing.
Jadi dapat terjadi salah satu pihak mendapatkan kerugian sedangkan satu pihak yang lain mendapatkan keuntungan. Jadi harta tersebut tidak lagi berada di tengah ataupun antara, dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang merupakan batil. Batil merupakan segala sesuatu yang tidak hak dan tidak dibenarkan oleh hukum serta tidak sejalan dengan tuntutan ilahi, walaupun dilakukan di atas dasar kerelaan yang berinteraksi. Ayat Al-Baqarah ayat 188 juga bermakna, janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh orang lain dengan melakukan dosa dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya yang tidak berhak. Selanjutnya penjelasan al-amwal menurut tafsir Al-Munir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehalalan bagi seseorang yang memakan hartanya sendiri. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum tentang memakan harta orang lain yang tidak disyariatkan oleh Islam. Kemudian, janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian dengan yang lain dengan cara yang tidak disyariatkan atau tidak dibenarkan. Nah, maksud dari memakan adalah mengambil ataupun merampas. Memakan harta dengan jalan yang batil seperti mencuri, merampas, dan sejenisnya. Serta mengambilnya dari pekerjaan yang terlarang seperti judi, upah bernyanyi, dan cara-cara yang lain yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Nah, ayat ini berisi pengharaman semua cara tersebut. Nah, kemudian ayat ini juga menjelaskan, janganlah kalian menyuap hakim dengan harta demi mengambil harta manusia lain dengan perbuatan dosa. Misalnya dengan melakukan sumpah atau dusta atau memberikan sumpah yang palsu kepada hakim. Memberikan harta kepada hakim sebagai suap agar hakim dapat mengambil keputusan yang batil dengan menguntungkan mereka dengan memberikan harta apa yang bukan menjadi hak mereka. Nah, kemudian memberi suap kepada hakim tersebut itu termasuk sebagai perbuatan orang yang membuang-buang harta. Nah, orang yang beriman sendiri tidak membenarkan menyuap hakim agar membuat putusan yang memberinya lebih dari apa yang bukan menjadi hak mereka. Nah, ahlu sunnah sendiri sepakat bahwa barang siapa yang mengambil sesuatu yang mengambil sesuatu bisa disebut dengan harta sedikit ataupun banyak, maka perbuatan itu membuatnya tergolong ke dalam golongan orang yang fasik dan haram baginya untuk mengambil harta tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan. Apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang baik, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.